Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Sofwan Jauhari di channel YouTube saya, channel Sofwan Jauhari. Sebelum kita mulai, ya, kita tolong ya klik tombol subscribe-nya dan tombol like-nya. Nanti kalau sudah selesai, kalau sekiranya video ini bermanfaat, silakan di-share bagi kepada orang lain supaya manfaatnya lebih banyak. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang bonus sponsoring atau bonus rekrutmen atau bonus atau upah yang didapatkan oleh seseorang karena keberhasilannya merekrut seseorang. Ini dalam industri apa? Ini saya bicara berlaku umum ya. Kalau kita membeli rumah, kadang-kadang developer itu memberikan program yang namanya buyer get buyer. Jadi kalau saya membeli rumah di perumahan A, maka developer ini dalam rangka meningkatkan penjualannya, memberikan promo kepada kita yang sudah membeli. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah beli di sini, kalau bisa mencarikan konsumen yang mau beli rumah di sini, ini ada program buyer get buyer. Pembeli yang sudah membeli rumah di sini, kalau mendapatkan teman yang mau beli rumah di sini, kalau sudah berhasil, sudah goal, nanti akan kita kasih bonus, kita kasih upah sekian. Ya. Bahkan di dunia pendidikan juga ada Pak ya, student get student, tapi mungkin kalau sekolahan atau kampus itu kan nggak terlalu bisnis ya, rada malu-malu dikit lah kalau ngomongin bisnis. Tapi prakteknya ada. Jadi kalau mahasiswa bisa merekrut mahasiswa baru ya, mahasiswa lama merekrut mahasiswa baru, maka mahasiswa ini nanti akan dapat bonus entah berapa ratus ribu rupiah ya, atau potongan SPP-nya. Atau kita menjadi anggota klub fitness misalnya ya, kita kan bayar setiap bulan misalnya 500.000. Nah, kalau kita berhasil mengajak teman yang ikut jadi anggota klub fitness, dia bayar 500.000, maka kita nanti dapat bonus, kita dapat upah atau dapat fee, misalnya berapa? 50.000. Nah, inilah yang saya maksudkan dengan bonus rekrutmen atau bonus sponsoring ya. Bagaimana hukumnya di dalam Islam? Nah, tadi saya katakan ini berlaku umum ya. Yang saya bahas bonus sponsoring dan bonus rekrutmen ini adalah sifatnya umum. Bagaimana hukumnya? Sekarang kita sudah tahu maksudnya apa. Menurut saya, hukum dasar daripada bonus rekrutmen, bonus upah, fee, komisi yang didapatkan oleh seseorang karena dia berhasil merekrut orang lain, itu adalah kembali kepada hukum dasar muamalat al-aslu fil muamalat al-ibahah. Pada dasarnya boleh. Kalau ditanya akad yang digunakan apa? Yang cocok itu akadnya adalah akad ijaroh atau akad jualah. Akad ijaroh itu artinya memberikan upah karena pekerjaan tertentu. Tapi kalau jualah itu mirip dengan ijaroh, hanya bedanya adalah kalau ijaroh itu orang bekerja, berhasil nggak berhasil dapat upah. Tapi kalau jualah, orang itu mendapatkan upah kalau dia berhasil. Jadi kalau saya pribadi lebih condong akad yang bisa digunakan dalam kegiatan bonus rekrutmen atau member get member itu adalah akad jualah. Saya bahasakan begini, kalau ijaroh itu orientasinya pada pekerjaan, mirip karyawan lah ya. Karyawan itu datang dari pagi sampai sore, setiap bulan dapat gaji sekian. Apakah perusahaannya untung atau rugi? Ya tetap dia dapat gaji ya. Bahkan ada perusahaan-perusahaan tertentu yang saya nggak mau nyorot lah ya, gaji direkturnya, komisarisnya gede-gede, tapi perusahaannya rugi ya. Karena nyatanya ada ya. Nah, itu modelnya model ijaroh. Pokoknya dia digaji segitulah, apapun kondisi perusahaannya. Tapi ada yang modelnya jualah. Kalau jualah itu modelnya adalah saya kasih target. Kalau kalian bisa mencapai target ini, saya kasih upah. Kalau enggak, ya enggak dapat. Ini yang paling sering kalau di kitab-kitab fikih ini kalau menemukan binatang yang hilang. Contohnya misalnya saya punya onta saya hilang. Saya umumkan, siapa yang bisa menemukan onta saya, nanti kalau ketemu saya kasih upah sekian juta rupiah. Kalau orang itu sudah cari ke sana kemari, tapi dia nggak dapatkan, walaupun udah kerja capek, ya nggak dapat upah. Ya. Tapi kalau ada orang yang mungkin baru bangun tidur, tiba-tiba ontanya kelihatan di depan rumah dia, kemudian ditangkap, diserahkan kepada yang punya onta, dia dapat upah. Nah, ini namanya jualah.
Upahnya namanya jual, akadnya namanya jualah. Dalam kegiatan member, get member, atau bonus sponsoring itu, menurut saya ya yang paling cocok sebenarnya adalah akadnya akad jualah. Jadi sekarang kita sudah tahu yang saya maksudkan dengan bonus sponsoring atau member, get member, bonus rekrutmen itu apa? Yaitu ketika kita berhasil merekrut seseorang untuk membeli suatu produk, untuk masuk sebuah klub yang tentu saja ada jualan barang atau jasanya, ya. Hukum dasarnya mubah dengan menggunakan akad ijarah atau jualah. Nah, akan tetapi, nah ini yang penting nih, khusus ya dalam dunia atau dalam industri multi level marketing. Nah, sekali lagi, dalam industri multi level marketing yang kalau syariah disebut dengan PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Ini ada fatwa dan ada peraturan, ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, khusus mengenai bonus rekrutmen atau bonus sponsoring dalam industri multi level marketing, ada peraturan Menteri Perdagangan, nah ini saya share ya, nomor 3 tahun 2006. Pasal 1 ayat 11 menyatakan begini, jaringan pemasaran terlarang adalah kegiatan usaha dengan nama atau istilah apapun, di mana keikutsertaan mitra usaha berdasarkan pertimbangan adanya peluang untuk memperoleh imbalan yang berasal atau didapatkan terutama dari hasil partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau sesudah bergabungnya mitra usaha tersebut, dan bukan dari hasil kegiatan penjualan barang dan atau jasa. Jadi kalau ada sebuah jaringan, ya jaringan judulnya jaringan pemasaran, apalah namanya, mau namanya PLBS, mau namanya multi level marketing, mau namanya money game, mau namanya apalah. Kalau ada jaringan yang memasarkan sesuatu, tetapi kok penghasilan orang yang bergabung dalam organisasi, dalam jaringan itu adalah bukan dari penjualan produk barang atau jasa, maka jaringan ini termasuk jaringan terlarang. Ya. Jaringan yang diperbolehkan, jaringan pemasaran yang namanya network marketing atau multi level marketing atau penjualan langsung berjalan syariah, itu yang diperbolehkan adalah kalau orang itu mendapatkan penghasilan ketika bergabung di dalam industri tersebut bukan berdasarkan karena ada orang lain yang bergabung setelah saya. Contohnya kalau saya masuk, jangan sampai penghasilan saya itu berdasarkan dari karena adanya orang-orang lain yang bergabung setelah saya. Tetapi penghasilan saya harus berdasarkan pada prestasi saya dalam menjual barang atau jasa. Menjual barang contohnya tadi saya jual rumah, menjual jasa misalnya jasa pendidikan atau jasa penyewaan alat-alat fitness. Kalau ya bonus yang saya terima itu karena saya telah mampu menjual produk barang atau jasa, maka halal. Tapi kalau bonus penghasilan fee komisi yang saya dapatkan itu berdasarkan karena adanya orang yang bergabung setelah saya, maka ini termasuk jaringan yang terlarang. Artinya ini termasuk hal yang tidak diperbolehkan menurut peraturan di negara kita Indonesia. Sedangkan secara syariah, itu ada fatwa, ini yang saya share ya. Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI nomor 75 tahun 2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah. Nah, PLBS itu nama lain dari multi level marketing syariah. Bahwa multi level itu ada yang konvensional, ada yang syariah. Kalau yang konvensional kita tidak berani menjamin halal atau haramnya. Tapi fatwa ulama-ulama Timur Tengah menyatakan bahwa multi level marketing itu haram nih kalau fatwa ulama Timur Tengah ya. Tapi kalau fatwa ulama Malaysia membolehkan multi level marketing itu halal. Kalau di Indonesia, nah ini membedakan. Ada multi level marketing yang konvensional, ada yang syariah. Yang syariah dikasih nama PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Nah, sebuah multi level marketing bisa dikategorikan sebagai PLBS atau sebuah perusahaan berhak mendapatkan sertifikat bahwa bisnisnya sesuai dengan syariah itu kalau memenuhi 12 persyaratan. Di antara persyaratan ya menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 75 ini adalah ini. Pada poin 5 dan 6 ada penjelasan seperti ini. Ini syarat nomor 5 dan syarat nomor 6 bagi PLBS.
komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, baik besaran maupun bentuknya, harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa. Dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS. Nah, jadi pendapatan utama dan pendapatan yang didapatkan oleh seseorang dalam sebuah industri PLBS itu harus terkait dengan penjualan barang atau produk jasa, bukan terkait karena dia mampu merekrut orang lain. Ya. Di poin nomor 6, ada penjelasan bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota atau mitra usaha harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi atau akad sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi, di sini sudah ada titik temu antara peraturan Menteri Perdagangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, di mana ya peraturan dan fatwa ini menjelaskan bahwa bonus rekrutmen atau bonus sponsoring di industri multilevel marketing ini tidak diperbolehkan. Kalau ada yang memberikan bonus sponsoring, maka ini dianggap sebagai jaringan terlarang. Nah, kira-kira apa yang melandasi fatwa DSN ya? Banyak ya, nanti bisa dilihat fatwanya secara lengkap ya, bisa dilihat fatwanya secara lengkap. Tetapi kalau saya bahasakan secara simpelnya, secara sederhananya adalah bahwa pertimbangannya ini adalah namanya saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah itu artinya tindakan preventif ya. Tindakan dalam rangka menjaga-jaga. Nah, ini kalau fatwanya itu seperti ini, saya tunjukkan simpelnya ya, singkatnya. Ini ada fatwanya, ada kopinya nih ya. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 75 DSN MUI nomor ini nomornya ya. Nah, ini yang saya katakan penjelasannya panjang. Yang poin nomor 5 dan 6 tadi. Ini poin nomor 5 nih, komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata. Nah, ini ya. Dalil-dalilnya banyak di sini ya. Tapi karena video ini adalah video pendek, kira-kira simpelnya ada ini namanya tindakan preventif. Preventif itu jaga-jaga. Kenapa jaga-jaganya? Karena begini, karena dalam praktiknya banyak industri money game. Saya katakan industri itu bukan industri lah ya. Banyak money game ya. Money game itu sebenarnya perjudian. Ya, perjudian yang berkedok bisnis, yang berkedok amal, yang berkedok apalah namanya. Tapi sebenarnya permainan uang, money game. Money game itu sebenarnya perjudian. Ya, banyak money game di Indonesia ini dan di luar negeri juga, yang pada umumnya mereka itu memang mengandalkan bonus dari masuknya orang lain setelah masuknya orang itu. Artinya gini, dalam money game itu gini, misalnya saya jadi member, saya bayar 2 juta. Saya akan mendapatkan uang kalau apa? Kalau saya bisa merekrut orang lain yang orang lain itu harus bayar 2 juta. 2 juta itu nanti buat apa? Ya duitnya dibagi-bagi buat saya dan buat orang-orang yang di atas saya. Maka dalam money game, orang yang bergabung duluan itu hampir dipastikan dia yang beruntung. Yang paling nomor 1 itu yang paling beruntung. Ya. Kalau yang belakangan itu yang buntung. Itu kalau money game. Ya. Maka ini merupakan jaringan terlarang. Ini nggak boleh. Sehingga apa? Masyarakat ini bingung membedakan antara money game dengan multi level marketing karena money game ini prakteknya sistemnya biasanya meniru ya jiplak mirip persis dengan multi level marketing. Cuman bedanya mereka itu umumnya tidak memiliki produk. Kalau tak ada produk, produknya itu hanya kamuflase. Pura-pura ada produk. Produknya adalah misalnya harganya 10.000 dijual nanti dengan 200.000. Supaya apa? Supaya kelihatan ini bisnis jualan produk. Tapi hakikatnya adalah bisnis merekrut saja. Nah, di dalam Islam itu begini. Kalau ada perbuatan yang diharamkan, maka kalau ada perbuatan-perbuatan lain yang bisa mendorong terjadinya sesuatu yang haram, maka perbuatan itu harus diharamkan. Contohnya begini ya, contohnya begini. Zina itu haram. Ini contoh yang sederhana dulu, contoh yang gampang dulu. Zina itu haram. Udah pasti haram ya. Maka segala perbuatan yang bisa mendorong terjadinya perzinaan itu harus dilarang. Itu harus dilarang. Contohnya apa? Maaf nih ya, maaf sekali lagi maaf. Pornografi.
pornografi itu bisa mendorong terjadinya perzinahan, apalagi kalau pornografi itu ditonton oleh orang-orang yang belum menikah. Dengan melihat pornografi, bangkitlah syahwatnya, akhirnya apa? Akhirnya orang kepengen mencoba, menikmati kegiatan seksual walaupun dia belum nikah. Maka pornografi itu jadi haram. Nah, kenapa? Pornografi itu bisa mendorong terjadinya perzinahan. Maka ayat Al-Quran apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Mendekati aja nggak boleh, apalagi terjun ke dalam perzinahan. Nah, oke, maaf nih saya kasih contoh. Sepak bola. Sepak bola itu sebenarnya kan halal. Bermain sepak bola itu halal. Tapi kalau bermain sepak bola sampai meninggalkan sholat, nah itu jadi haram. Kenapa? Karena sepak bolanya menyebabkan orang tidak sholat. Jadi, boleh suatu saat, kalau ternyata sepak bola itu digandrungi oleh masyarakat, sehingga masyarakat pada tidak sholat gara-gara bola, karena bolanya itu dilaksanakan misalnya setiap jam 5 sore sampai jam 7 malam, gitu kan? Pas waktu sholat maghrib, sehingga orang-orang pada nggak sholat maghrib, maka sepak bola boleh dilarang. Loh, kok sepak bola dilarang? Memang haram. Sepak bolanya tidak haram. Tapi sepak bola yang menyebabkan meninggalkan sholat itu jadi haram. Maka boleh dikeluarkan fatwa haramnya sepak bola. Karena prakteknya sepak bola menyebabkan orang meninggalkan sholat. Seperti ya, ini hal yang sudah tidak menjadi khilafiyah di dalam dunia fikih. Tapi kalau masyarakat mungkin berbeda pendapat, mungkin nggak ngerti ya. Bahwa persatuan itu wajib. Sholat tarawih itu sunnah. Pemerintah boleh loh melarang sholat tarawih jika sholat tarawih itu menyebabkan perpecahan, menyebabkan orang pada berantem, bunuh-bunuhan. Gara-gara apa? Perbedaan pendapat sholat tarawih itu sebenarnya berapa sih? 8 atau 20. Kalau sampai sholat tarawih yang sunnah bisa menyebabkan peperangan, adu domba, perpecahan di antara umat Islam, maka sholat tarawihnya bisa dilarang. Loh, kenapa dilarang? Sholat tarawih kan sunnah. Karena sholat tarawihnya bisa menyebabkan terjadinya sesuatu yang diharamkan, yaitu apa? Perpecahan antara umat Islam. Bahkan ini video saya buat tanggal 2 September, kita masih dalam kondisi pandemi ya. Dalam kondisi pandemi, kemarin kita sudah merasakan sholat Jumat aja sempat dilarang. Kenapa? Karena sempat dilarangnya kenapa? Karena sholat Jumat itu menjadikan orang berkumpul, dan berkumpul itu bisa menyebabkan suatu penyakit. Dan penyakit ini sesuatu yang harus dihindari, gitu kan? Ini padahal bukan sesuatu yang haram, itu aja yang wajib bisa ditinggalkan. Apalagi yang sunnah, gitu kan? Nah, apalagi kalau sesuatu itu yang sifatnya mubah atau sunnah, tapi bisa menyebabkan terjadinya sesuatu yang haram, maka sesuatu yang mubah ataupun yang sunnah itu boleh dilarang jika itu menyebabkan banyak orang terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Maka oleh sebab itu, kesimpulannya adalah bonus sponsoring memang pada awalnya itu adalah mubah. Bonus sponsoring, bonus rekrutmen di dunia pendidikan, di dunia jual beli rumah, di dunia jasa, misalnya jasa fitness dan lainnya, itu aslinya halal. Tetapi di industri multi level marketing ini diharamkan dalam rangka saddud dzari'ah, tindakan preventif untuk menjaga masyarakat supaya tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang haram, yaitu perjudian yang dikenal dengan istilah money game. Yang kedua, bagi kita masyarakat, kita menjadi wajib mentaati hal ini. Kenapa? Karena ada perintah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita wajib taat pada ulil amri. Dalam hal ini, ulil amri benar bahwa banyak sekali money game yang berkedok multi level yang mengandalkan bonus sponsoring untuk menjaga supaya masyarakat tidak terjerumus ke dalam praktek money game yang sebenarnya merupakan perjudian menurut syariat Islam, maka pemerintah boleh melarang masyarakat, industri, atau perusahaan memberikan bonus sponsoring khususnya di dalam industri multi-level marketing. Dengan demikian, kalau ada multi-level marketing yang masih memberikan bonus sponsoring, maka itu boleh dilarang. Dan dia ada kemungkinan tidak lulus untuk bisa mendapatkan sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Kenapa? Kemungkinan perusahaan ini melaksanakan praktek perjudian, maisir dalam bentuk money game itu besar sekali. Ya, lah yang tidak money game saja masih ada yang haram, apalagi money game, ya kan? Artinya gini ya.
yang tidak menjalankan praktek money game, itu ada kemungkinan dia diharamkan karena faktor-faktor yang lain. Apalagi ini udah jelas. Dan saya sampaikan di video saya pertama, bisnis itu pada dasarnya mubah. Asal tidak ada maghrib, maisir, gharar, dan riba. Kalau ada maisirnya, udah pasti haram. Nah, karena ini bisa menyebabkan terjadinya maisir, maka bonus sponsoring atau bonus rekrutmen itu menjadi salah satu tanda bahwa bisnis ini bisnis yang tidak diperbolehkan. Minimal ya, minimal bonus sponsoring itu merupakan sesuatu yang tidak thayyib. Ya, kenapa? Ya karena tidak dibenarkan oleh pemerintah, tidak dibenarkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional, karena ini bisa menyebabkan terjadinya praktik maisir atau perjudian. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.